السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dibuat, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji di dunia ini. Mulai awal Allah katakan kepada manusia, kepada para malaikat ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi, yaitu orang yang akan menegakkan agama ini, menghidupkan agama, khidmat kepada agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, calon khalifah bumi ini, Nabi Adam tidak diletakkan di bumi, tetapi Nabi Adam diletakkan di surga. Katanya menciptakan khalifah di bumi, fil ardi khalifah. Tetapi setelah diciptakan, diletakkannya di surga, bukan di bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam pun dikasih seorang teman, istri, yaitu ibu kita Sayyidah Hawa. Bersama, berdua di surga. Di surga, tetapi dikasih satu ujian. Semua boleh di sana, apapun boleh. Satu saja yang tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Janganlah kalian berdua mendekat-dekat kepada pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Maka kalian berdua akan menjadi orang yang menzalimi diri sendiri, termasuk golongan orang yang menganiaya diri sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya memang Allah juga sudah menyiapkan musuh manusia, yaitu iblis. Iblis ini sebelum dijadikan sebagai musuh manusia, kata Allah, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Setan ini adalah musuh kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuhmu. Setan ya iblis itu, pimpinannya dan bapaknya para setan. Tetapi yang aneh, iblis ini mau dijadikan sebagai musuhnya manusia, musuhnya agama. Sebelumnya dia ini dijadikan sebagai ahli ibadah, sehingga gelarnya iblis ini adalah sajjad, makhluk yang paling banyak sujudnya kepada Allah. Artinya apa? Sedangkan Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan dibekali satu saja,
yaitu dibekali ilmu, sehingga ketika diuji ilmunya Nabi Adam ini dibandingkan dengan ilmunya para malaikat, Allah katakan kepada para malaikat, ini nama-namanya apa? Allah katakan kepada Nabi Adam, ini nama-namanya apa? Malaikat tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat dan juga kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud, para malaikat sujud, kecuali iblis tidak mau sujud. Karena iblis juga diperintah Allah untuk sujud juga pada waktu itu, tapi tidak mau sujud. Para malaikat taat. Para malaikat ini makhluk-makhluk Allah yang mulia. Mereka ini dimuliakan oleh Allah karena mereka tidak mempunyai sifat membangkang. Sifatnya itu taat begitu para malaikat. Enggak ada namanya membangkang. Ada malaikat yang sholat itu rukuk tidak diangkat-angkat. Ada yang sujud mulai diciptakan sampai sekarang masih sujud di hadapan Allah. Ada yang berzikir tidak ada habisnya, mulai diciptakan sampai sekarang masih berzikir. Itu para malaikat taat sekali kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah, selalu mengamalkan perintah Allah. Itu sifatnya para malaikat. Maka para malaikat jadi orang-orang yang mulia, makhluk-makhluk mulia karena jadi orang yang taat. Bersama mereka iblis. Bersama mereka para malaikat ini adalah iblis. Tetapi iblis tidak seperti para malaikat. Iblis ini membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal yang merintah adalah Allah, maka iblis berkata ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang mencegah dirimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku Allah memerintahmu untuk bersujud kepada Adam? Id amartu, ketika aku memerintahkan kamu. Id amartuka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Siapa dia itu? Adam itu. Aku sudah beribadah habis-habisan. Aku sangat tinggi ilmunya. Aku ini, aku itu, aku ini. Ustadznya para malaikat. Hati-hati kalau jadi ustadznya. Jadi ustadznya kalau nggak taat jadi iblis loh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah iblis. Ana khairum minhu. Efeknya ilmu itu seperti itu. Orang itu kalau sudah perasaannya itu ahli ibadah, perasaannya itu sudah dekat dengan Allah, maka akhirnya dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih dulu. Aku lebih kudama. Aku karkun lama. Adam karkun baru. Ana khairum minhu. Aku lebih baik. Aku lebih berhak untuk disujudi daripada Adam. Bagaimana orang lama suruh sujud kepada orang baru?
Ujian. Sebetulnya yang orang lama bukan hanya iblis. Itu dekatnya iblis. Para malaikat juga orang-orang yang lama. Mereka habis-habisan sudah ibadah kepada Allah juga. Bukan hanya iblis. Tetapi para malaikat begitu diperintah untuk sujud orang baru. Nabi Adam alaihissalam fasajadu, mereka semua sujud. Yang tidak mau adalah iblis. Illa iblis. Aba wastakbara. Dia tidak mau, dia menyombongkan diri. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini adalah keturunan api. Sedangkan dia ini adalah keturunan tanah. Aku ini bangsawan, dengan dia itu rakyat jelata. Hati-hati kata-kata seperti itu. Aku ini raja, dengan dia ini adalah budak. Hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Maka kalau sudah mengagungkan diri dan merendahkan orang lain, itu adalah ilmunya iblis ketika ditanya oleh Allah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kulit putih sama kulit hitam. Kulit putih merasa lebih tinggi daripada kulit hitam. Bangsa ini merasa lebih tinggi daripada bangsa ini. Terus begitu. Sebetulnya itu adalah sifatnya iblis. Itu sifatnya iblis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi bila mana seseorang itu sudah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari surga. Tidak boleh dekat-dekat di surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Enggak pantas kamu di sini, iblis. Pergi sana. Kamu enggak pantas di sini. Diusir. Dulunya ahli ibadah. Dulunya orang yang habis-habisan beribadah kepada Allah. Begitu dia itu sudah membangkang Allah, direndahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Sebaliknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau diletakkan di surga. Beliau dikasih larangan, yaitu jangan sampai mendekati pohon. Larangan itu ada pohon apel, atau sebagian mengatakan itu adalah pohon kurma, ada yang mengatakan itu adalah pohon anggur. Wallahu a'lam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Adam pun tergoda oleh iblis. Karena iblis sudah berjanji, kalau begitu akan aku goda Adam dan anak cucunya, sehingga mereka semuanya tidak akan taat kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masuk neraka semuanya. Iblis berjanji seperti itu. Coba orang yang dulunya ahli ibadah berubah ketika dia menyombongkan diri menjadi ahli maksiat. Tidak cukup satu maksiat, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tapi ditambahi lagi maksiat yang berikutnya. Dia akan menggoda, akan menyesatkan Nabi Adam, seluruh anak cucu Nabi Adam alaihissalam, biar tidak ada yang taat kepada Allah. Kadang-kadang begitu. Satu kemaksiatan itu kalau nggak segera ditobati, itu akan menyeret kemaksiatan yang lain. Tetapi Nabi Adam alaihissalam, ketika setelah makan buah larangan, maka Nabi Adam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditegur, maka beliau merasa dosa, bertaubat, nangis sejadi-jadinya, diusir dari surga, diletakkan di bumi ini. Sampai di dunia ini beliau bukan cari makan, beliau bukan cari minum,
Tetapi awal pertama yang dibuat oleh Nabi Adam di bumi ini adalah bertaubat. Ini bedanya. Iblis maksiat, selesaikan masalahnya dengan Allah dengan kemaksiatan. Tidak tambah selesai, tambah parah nanti. Nabi Adam bersalah kepada Allah, maka beliau selesaikan kesalahannya dengan bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam akhirnya doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis berpuluh-puluh tahun beliau nangis. Berpuluh-puluh tahun. Sampai akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Ini ceritanya khalifah di bumi ini. Jadi yang pantas untuk menjadi khalifah di bumi ini adalah orang yang sudah tawadhu, rumangsa salah, rumangsa sudah habis tubuhnya, udah tinggal satu tok yang bisa menyelamatkan, hanya rahmatnya Allah saja. Itulah yang pantas menjadi khalifah di bumi. Yang merasa tinggi, ana khairum minhu, tidak jadi khalifah, dia malah jadi musuhnya Allah dan musuhnya orang-orang yang beriman, yaitu iblis. Sedangkan yang salah kemudian merasa salah, kemudian menangisi kesalahannya, doa kepada Allah, deple ya Allah, ampunilah aku ya Allah, aku telah berbuat zalim ya Allah. Kalau engkau tidak ampuni aku ya Allah, tentu saja kami ini ya Allah akan jadi orang yang merugi. Hadirin, akhirnya jadikan khalifah, dijadikan nabinya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Menjaga anak cucunya, mendidik anak cucunya supaya kenal kepada Allah dan menjalankan agama Allah di muka bumi. Orang pertama kali yaitu Nabi Adam alaihissalam, khalifahnya Allah. Bekalnya apa? Bekalnya adalah ketawaduan. Bekalnya apa? Bekalnya adalah merasa salah di hadapan Allah. Bekalnya apa? Bekalnya adalah taubat. Bekalnya adalah taubat. Dikatakan kalau orang itu banyak istighfar, banyak taubat, nanti temannya banyak, anaknya banyak. Iya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ahli istighfar, ahli taubat, maka dia ini akan makmur hidupnya, jibar-jibur mangan nganggur. Kita ini kesusahan-kesusahan itu semuanya hanya gara-gara kita ini banyak dosa. Banyak istighfar akan banyak hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Hujan, banyak hujan, sawah-sawah akan tumbuh, rumput-rumput tumbuh. Hewan-hewan semuanya itu akhirnya bisa makan dari rumput-rumput. Hewan-hewan ternak tambah banyak. Nah, kita makan nasi, itu dari mana kalau nggak ada hujan, kalau nggak ada air? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi anwalil wa banin. Harta-harta melimpah. Anak-anak laki-laki banyak juga. Nah, anak-anak akan banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, perkebunan banyak, kali-kali mengalir. Nah, kalau kali mati, sekarang banyak kali mati. Kenapa? Kurang istighfar. Bahkan kali penuh sampah sekarang itu.
Kenapa? Kurang istighfar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, banyak barokah, banyak tobat, banyak barokah. Maka itulah anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam banyak. Kamu hitung, sudah berapa juta anaknya Nabi Adam ini? Berjuta-juta Nabi Adam anaknya. Apa ya amalannya Nabi Adam tuh anaknya sampai banyak sekali itu? Amalannya adalah istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa salah di hadapan Allah, bukan merasa benar. Kalau iblis merasa benar, tapi kalau Nabi Adam merasa salah di hadapan Allah. Dulu ada seorang nabi juga dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dia merapal jurusnya Nabi Adam, yaitu jurus taubat ketika dalam kondisi kepepet. Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau ini sudah dimakan ikan, dan ikan yang memakan beliau dimakan ikan yang lebih besar lagi. Coba bayangkan. Maka hadirin, apa yang bisa dibuat oleh beliau kalau sudah dalam kondisi seperti ini? Maka beliau berbuat seperti apa yang dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bertasbih, merasa salah. Saya salah ya Allah, saya telah zalim ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Saya salah ya Allah, saya salah ya Allah. Itu. Maka begitu sudah merasa salah, deble-deble di hadapan Allah, tawadhu, bertobat, masalah perut ikan selesai. Dilemparkan ke oleh ikan, dilemparkan di pinggir lautan, dalam keadaan lemes, udah nggak kuat ngelawat itu. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum di dalamnya, di perut ikan yang begitu panas pada waktu itu, lemes betul. Kemudian ditumbuhkan tumbuhan yaktin, labu oleh Allah Subhanahu wa taala yang langsung bisa dimakan. Didatangkan minuman susu, yaitu ada kambing hutan yang selalu datang untuk memberi minum Nabi Yunus alaihissalam. Bukan hanya itu saja. Kalau Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, anaknya banyak. Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bolone dadi banyak. Maka kaumnya lebih dari 100.000 manusia semuanya masuk Islam, bareng-bareng masuk Islam. Coba. Jadi orang itu kalau deble-deble kepada Allah, maka bolonya banyak, pengikutnya banyak, anaknya banyak. Kalau pengen banyak anak, banyak pengikut, banyaklah istighfar, banyaklah bertaubat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, beliau itu mempunyai umat begitu banyak seperti ini, enggak ada habis-habisnya. Walaupun sudah ditinggal, tetapi umatnya masih terus meneruskan amalan beliau. Apa amalan beliau? Amalan beliau ini adalah seperti yang dikatakan dalam surat Wal Asr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, itu amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya umatnya jadi banyak. Amalan apa? Amalan taubat. Beliau mengatakan dalam
Hadis Muslim, hadis Bukhari, di Sahih Bukhari, aku ini bertobat setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, aku bertobat setiap hari 100 kali. Ini manusia suci bertobat 100 kali. Kita ini manusia apa ini? Manusia yang belotean dengan taek dosa ini, tapi nggak pernah tobat, kemersik, perasaannya bersih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau ada orang yang mengingatkan diri kita, Tuhan, tubuhmu penuh dengan taek, marah kita ini. Hakikatnya hadirin, kalau ada saudara kita yang mengatakan atau menegur kita, itu hakikatnya itu memberitahu kita bahwa dalam diri kita itu adalah sifat yang buruk. Yang sifat buruk itu diumpamakan seperti kotoran. Sedangkan kita ini mau sowan kepada rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikatakan oleh teman kita, "Hei fulan, kamu itu loh kok pelit sekali, pemarah, udah kamu itu nggak bisa dinasehati." Apa kamu bilang? Kamu itu siapa? Kapan baru aja ngomong, aku sudah IPB. Mana sudah keluar berapa itu? 3 hari aja belagu. Hadirin, tidak seperti itu. Kalau saudara kita mengatakan seperti itu alhamdulillah, aku telah ditunjukkan bahwa di tubuh itu masih ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Maka diumpamakan oleh seorang ulama, yaitu gambarannya orang yang dikasih tahu atau dicaci itu seperti orang yang di tubuhnya itu ada kotorannya, sedangkan dia mau menghadap raja. Kalau dia dinasihati, tubuhmu ada kotorannya loh, kamu ganti baju, kamu ada kotorannya, ganti. Nah, kok dia marah? Dia itu orang bodoh. Marah malah bodoh. Kalau dia itu tidak marah, malah terus diganti bajunya, diganti yang bersih, maka dia menghadap raja, dia selamat. Raja tidak akan tersakiti dengan pakaian bersih dia itu. Sebaliknya kalau dia marah, tidak mau ganti baju, masuk raja, di tempat raja, duduk di lantainya raja semua kena taek semuanya, rajanya marah, al-guju, penggal kepala ini orang ini. Bisa. Makanya kalau orang itu kalau tawadhu itu selalu diuntungkan. Orang kalau tawadhu selalu diuntungkan. Kalaupun ada guru kita, maka orang itu yang mencaci kita ada 3. Bisa jadi pertama kali yaitu orang yang sayang kepada diri kita. Kita diingatkan, dikasih, kamu ini begini, kamu begitu. Nah, saking sayangnya dia itu, kalau kamu marah, kamu bodoh. Wong orang itu sayang sama kamu. Kayak seperti kata-katanya guru kepada muridnya. Wahai muridku, kamu itu masih bodoh. Kata siapa? Saya nggak bodoh. Lah nggak jadi ngaji lah kalau begitu. Wahai murid, kamu masih bodoh. Kamu harus belajar. Tulisanmu saja masih jelek. Gitu. Maka itu kamu harus belajar, dinasihati. Kalau dia, oh betul saya masih bodoh. Akhirnya dia belajar, jadi orang pinter. Ini contohnya. Ada lagi orang itu mencaci kamu atau mencacat kamu karena dia itu supaya kamu itu marah, supaya kamu susah. Maka apa jawabannya kamu kalau dalam kondisi seperti itu? Enggak usah marah. Karena apa? Ambil saja keuntungan. Karena dia itu juga jujur juga. Kalau kamu itu ada sifat buruk di dalam hatimu, ya ada sifat buruk, kemudian orang bakhil aja dikatakan kayak gitu. Oh, aku masih bakhil ternyata. Dicatat aja. Kalau orang tawadhu, dia tidak akan tersakiti. Oh betul, saya memang bakhil. Ini tak perbaiki. Mulai besok setiap hari aku mau sedekah. Orang nggak pernah sholat. Apa nggak sholat? Tak pikir-pikir sedikit sekali sholat saya itu hanya fardu tok.
Dicatat dulu. Mulai sekarang saya mau salat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, tahajud, witir, semua lengkap. Kalau orang dicaci malah begitu. Walaupun itu justru menyakiti kamu, tapi sebetulnya menguntungkan kamu. Terus yang ketiga adalah orang mencaci kamu karena dia bohong. Sebetulnya kamu ini sudah baik, tetapi dia bohong. Dia bohong. Dikatakan, kamu nggak pernah sholat fardu kan? Nah, seperti itu bagaimana? Nggak usah didengar. Wong dia orang nggak tahu aja loh. Kalau kamu orang baik, dikatakan buruk, apa terus menjadi buruk? Enggak. Kamu orang baik, dikatakan buruk, kamu tidak akan menjadi buruk. Kamu tetap baik aja. Tapi kalau kamu buruk, dikatakan orang buruk, maka berarti kamu sudah dikasih tahu keburukanmu. Alhamdulillah. Nah, ya kan? Maka tidak ada yang perlu kita marah. Yang perlu adalah perbaiki diri kita sendiri. Insyaallah ya. Nah, tapi intinya yaitu orang itu selalu deble-deble, selalu tawadhu. Jangan seperti iblis yang tadi. Enggak kena dinasehati. Kalau setan itu enggak menasehati. Siapa yang bisa nasehati setan? Enggak bisa dinasehati. Kenapa setan kok enggak mau dinasehati? Karena setan itu punya sifat yaitu sombong. Kenapa kok sifatnya sombong? Dia itu terbuat dari api. Setan yang tawadhu itu susah. Lah api itu sukanya dangak-dangak. Ya, mulat-mulat ke atas. Ada api sini? Enggak ada api ke sana terus. Nah, maunya terus dangak-dangak itu. Makanya itulah setan itu sombong. Sedangkan tanah itu sukanya di bawah. Enggak ada tanah di bawah, diinjak-injak itu tanah itu. Makanya itu sebetulnya orang manusia ini sifat aslinya itu tawadhu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Nah, kok ada ya manusia yang sombong? Itu membuatnya kecampuran setan. Makanya itu kalau kamu itu kok sombong, kamu tanya ibumu, kamu tanya bapakmu. Dulu baca doa, Pak, saya sekarang sudah punya doanya. Doanya apa? Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitana fima razaqtana. Nanti anak-anaknya juga kecampuran setan, enggak nakal. Saya jadi nuwakal ketoke bapak ibu iki ketoke iki lho enggak membaca doa kayaknya itu. Nah, itu karena kecampuran setan. Makanya aslinya manusia itu harusnya tawadhu kayak Nabi Adam alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian Nabi Adam setelah wafat, khalifahnya diteruskan, diganti oleh putranya Nabiullah Syekh alaihi salatu wassalam, meneruskan perjuangan ini. Diteruskan lagi, orang bawahnya lagi, sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diteruskan lagi, orang bawahnya lagi, sampai akhirnya muncul Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diteruskan bawahnya lagi, sampai zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terus beribu-ribu nabi muncul untuk menjaga la ilaha illallah ini, untuk menjaga manusia bila selalu terus menghamba kepada Allah, deple di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus begini. Begitu Nabi Musa sudah enggak ada, ganti lagi generasi berikutnya sampai pada zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian ganti lagi, dai-dai, muncullah Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah beliau tidak ada nabi lagi. Yang ada perjuangan beliau diteruskan oleh dai-dai setelah beliau, yang menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada habis-habisnya dai-dai itu terus akan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang dai lagi, terus begitu. Tetapi di sana
Di sebelah sana itu juga ternyata juga membuat kumpulan juga untuk menyesatkan umat manusia, yaitu iblis dan setan-setannya. Terus sehingga perang antara kebaikan dan keburukan tidak ada habis-habisnya. Mulai perang kecil zamannya Nabi Adam alaihissalam, sehingga anak dari Nabi Adam sendiri ini pun dikena godanya iblis, yaitu Qabil, yang dia itu membunuh saudaranya Habil karena dengki. Karena dengki, maka akhirnya dibunuh saudaranya sendiri. Akhirnya malah dia itu menyembah berhala. Terus tidak ada habis-habisnya sampai sekarang. Coba, lakon dunia itu apa? Di dunia ini lakonnya apa? Lakonnya adalah orang iman dan orang kafir. Terus begitu, gontokan yang seperti itu. Sampai hari kiamat, puncaknya nanti adalah Nabi Isa alaihissalam bersama melawan Dajjal. Itu baru terakhir itu. Kalau sudah itu baru kiamat nanti. Nanti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu keyakinannya orang Islam, orang yang beriman, Nabi Isa itu tidak mati, tetapi Nabi Isa masih di langit dan akan turun pada akhir zaman, akan membantu umat Muhammad ini, akan menghidupkan hukum Al-Quran, ya. Kemudian beliau akan membantai babi, ya, membantai HP, memperangi orang-orang Yahudi dan membunuh Dajjal. Itu tugasnya Nabi Isa AS di akhir zaman nanti. Kalau kita dikasih umur panjang, kita akan ketemu Nabi Isa AS. Nah, sepanjang apa? Ya nggak tahu, wong kiamatnya nggak ngerti. Kita akan bertemu nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha ini terus begitu di dunia ini. Ada usaha kebatilan, ada usaha kebaikan. Kemudian karena majelis ini adalah majelis tabligh, ya, majelis jamaah tabligh, maka saya akan bercerita sedikit, yaitu mengenai tabligh yang dimulai oleh Maulana Ilyas. Yang mana Maulana Ilyas ini risau melihat umat ini tambah hari tambah menjauhi agama, tambah hari tambah menjauhi agama. Maka akhirnya beliau telah usaha di kalangan orang-orang awam. Jadi awal-awal orang yang ikut tabligh ini adalah orang-orang awam, yaitu orang-orang Mewat. Alhamdulillah saya juga pernah datang ke Mewat sana, melihat kampungnya orang-orang Mewat. Dan betul itu kampung itu dibuat oleh Maulana, jadi kampung yang baik. Di sana itu kalau jamaah full semuanya ke masjid, semuanya orang-orang awam. Tetapi namanya mementingkan jamaah, mementingkan masjid, itu kencang sekali mereka. Mereka kerja biasa, ada bengkel, ada sawah, ada toko. Begitu azan tutup semua ke masjid. Tutup semua ke masjid. Hasilnya itu nyata betul di sana itu. Hadirin, bagaimana dulu Maulana Ilyas itu sehingga membuat orang-orang Mewat. Sebentar, orang Mewat itu siapa? Orang-orang Mewat itu dulu itu adalah orang-orang yang dulunya jadi perampok di kota Delhi. Dia tinggal di luar kota Delhi. Maka sampai kota Delhi itu ditutup pagar, pintu gerbangnya ditutup setiap malam. Kalau enggak, mereka zaman kerajaan dulu, maksudnya zaman kerajaan dulu, mereka suka masuk ngerampok di kota Delhi. Itu pekerjaannya. Orang dalam kondisi seperti itu, sampai kondisinya orang Mewat itu pada zamannya Maulana Ilyas itu sudah enggak nampak Islamnya, katanya orang sana. Di sini sudah sampai enggak nampak Islamnya. Tapi mereka tidak mau dikatakan orang Hindu. Kamu orang Hindu? Enggak, aku enggak orang Hindu. Lah orang apa? Aku orang Mewat, orang Meo katanya. Apa itu orang Meo? Yang nampak tinggal apa? Kalau mati nampak Islamnya. Tidak dibakar. Kubur, hadap kiblat gitu, sama ngantenan. Agamanya tinggal ketika mantenan, ketika nikah, sama ketika mati. Yang nampak Islam itu saja, habis semuanya. Sholat sudah nggak ada lagi, zakat lagi, semua hukum-hukum sudah nggak diopeni pada waktu itu. Maka Maulana Ilyas mulai nol garap orang Mewat itu.
ngajari ngaji, ngajari sholat, mulai nol. Dibuat madrasah kecil-kecil di situ itu, dibuat musola-musola kecil, dibuat madrasah kecil-kecil di sana, sampai akhirnya mereka kenal agama, cinta agama, dan cinta mendakwahkan agama pula. Ini dimulai dari ini kerja dakwah. Kalau antum nanti bisa keluar FPB sana, ya ke India, mintalah nanti keluar ke Mewat. Tapi biasanya jamaah khusus di sana itu, tidak jauh dari New Delhi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, awal-awalnya Maulana Ilyas ini bertanya kepada orang-orang Mewat yang kerja di kota, ditanya berapa bayaranmu kerja di kota? 2 rupiah katanya, 2 rupiah. Kamu mau kerja di tempatku? Siap. Saya bayar 2 rupiah sama. Siap. Kerja 8 jam dapat 2 rupiah. Nah, kerjanya apa? Dengarkan taklim. Jadi dibayari mereka itu untuk pergi ke masjid. Program 24 jam setiap hari itu, bukan 20, hanya 8 jam programnya itu. Baik. Terus tapi dibayar sama orang lain. Awalnya seperti itu. Lama-lama itu mereka merasakan senengnya ke masjid. Sudah nggak perlu dibayar lagi. Oh begini agama itu enak, ngerti halal, ngerti haram, ngerti masjid, ngerti mendekatkan diri kepada Allah, ngerti doa, kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Ini mujahadah yang sangat-sangat susah, tidak bisa sehari 2 hari, membangun mulai awal. Coba, jadi tabligh ini dulu dibangun mulai awal dengan penuh susah payah, penuh susah payah. Masya Allah. Sampai akhirnya tabligh ini dikenalkan kepada para ulama. Yang kenalkan siapa? Orang Mewat itu sendiri. Dikenalkan, dibuat tertawaan sama para ulama itu. Mereka kalau datang, saya ini hanya disuruh Maulana Ilyas. Ulama-ulama itu ya karena sungkan aja sama Maulana Ilyas. Ya udah gitu. Tapi lama-kelamaan setelah mereka memperhatikan, ini bener orang ini nih. Hasilnya nyata ternyata. Akhirnya didukunglah pesantren-pesantren mendukung dakwah ini. Ulama-ulama mendukung dakwah ini. Sehingga orang-orang semuanya ikut dakwah. Ikut dakwah. Jadi dakwah ini walaupun bukan pesantren, ya tetapi ini hasilnya itu Masya Allah tidak kalah dengan orang yang mondok. Bukan pesantren, tetapi kayak orang pesantrenan saja. Siapa yang berani pakai sorban? Pertama kali. Kalangan dekat-dekat gitu. Sini. Kalau bukan orang yang belum haji, nggak ada yang berani. Selain orang dakwah. Siapa yang berani sorbannya kuat kayak ban Vespa itu? Yang berani hanya orang dakwah. Orang pesantren pun nggak berani. Iya. Siapa yang berani pakai jubah? Orang dakwah. Orang pesantren nggak berani. Masa ke toko nak pakai jubah? Oh, dakwah berani aja. Siapa yang berani pakai jenggot memulai? Orang dakwah. Kenapa? Ini sunnah. Ini sunnah. Pendidikan cinta Rasulullah SAW. Pendidikan cinta sunnah. Coba, berapa banyak orang pesantren yang belum kenal dakwah yang punya siwak? Tapi kalau orang dakwah, orang tabligh dikenalkan dengan siwak. Ini sunnah katanya. Bahkan kadang-kadang dia itu kebablasan juga kan ini. Siwak kan kalau ada orang pakai sikat, apa itu? Siwaknya orang kafir ini orang-orang. Katanya kebablasan juga lagi, tambah lagi kalau ada orang ngerokok. Oh itu siwak setan itu kan. Hadirin ini guyon aja. Tetapi begitu. Ini coba lihat. Jadi dengan usaha yang kecil yang dibuat oleh Maulana Ilyas ini telah menjadikan seseorang cinta kepada sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa-apa sunnah. Masya Allah. Nampak Islam diuntungkan dengan kerjanya Maulana Ilyas ini. Nampak Islam itu nampak. Akhlak jadi berubah. Ngomong sama orang tua berubah. Diajari ikram, diajari sedekah, diajari ngasih orang. Diajari adab. Kalau ngetok pintu, assalamualaikum, salam, minggir-minggir, jangan di depan pintu.
Jangan di depan pintu. Begitu dibuka nanti biar nggak ngelihat di dalamnya. Diajari tertunduk. Pernah jaulah apa enggak kok? Domblong kayak gitu nih. Jaulah kan begitu kan? Diajari begitu. Kalau berjalan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Berjalan dengan berzikir. Bepergian membaca 10 qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Mudzakarahnya ngaji Al-Qur'an. Coba. Adakah seperti itu? Ini kerja mulai Ilyas. Coba. Inilah yang harusnya kita ini tetap kita lestarikan dan tetap kita jaga, jangan sampai ada kemerosotan di sini ini. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bukan hanya di India, bukan hanya di Mewat. Menyebar ke seluruh India, sampai ke Pakistan, menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Berapa ribu kilometer sana itu. Dari Nizamuddin sampai ke Temboro ini. Beribu-ribu kilometer. Coba jalan kaki ke sana, kuat enggak? Real sih kalau enggak kuat. Jauh, tetapi amalannya sampai ke sini dan akhirnya di sini. Kenapa kita bisa kumpul di sini untuk apa? Amalan siapa? Ini malam Jumat. Enggak ada selamatan di sini. Kenapa kumpul di sini? Amalannya Maulana Ilyas. Kalau amalan tabligh ini hilang, tidak ada lagi kumpulan yang kayak seperti ini. Habis. Maka yang harus kita pelajari bagaimana bisa ada kumpulan seperti ini, bagaimana bisa menyebar, bagaimana bisa ini terjaga. Sudah berapa tahun ini? Sudah bertahun-tahun. Tahun berapa Pak? Mulai tahun berapa? Sekitar 1924 yang lalu. 1224 ya. 100 tahunan yang lalu. Amalan masih kita buat. Kalau kita masih jaga, maka akan terus terjaga cinta sunnah, cinta Allah, cinta dakwah, cinta masjid akan terus terjaga. Tapi kalau kita tidak jaga, habis juga. Semua amalan harus dijaga. Keluar 3 hari, hidupkan amalan masjid, difikirkan hari-hari. Tapi semuanya ini harus ada jaringan-jaringan. Kalau tidak terjaring, ambiar tidak jadi seperti ini. Kocar-kacir kemana-mana. Maka itulah dari sana itu membuat markas. Dari markas sana itu berhubungan dengan markas-markas di seluruh negeri. Dari Nizamuddin ada markas Indonesia, ada markas Malaysia, markas negeri Malaysia, ada markas negeri Australia, ada markas negeri Filipina, ada markas negeri Thailand, ada markas, semua markas-markas seluruh dunia itu mesti ada markas negeri. Mesti ada markas negeri seperti itu. Dari markas negeri itu berhubungan dengan markas-markas yang ada di provinsi. Dari markas negeri berhubungan dengan markas-markas yang ada di provinsi. Dari markas-markas yang ada di provinsi ini berhubungan dengan markas-markas daerah. Karena ada markas provinsi, kemudian ada markas daerah itu. Dari markas-markas daerah itu berhubungan dengan halakoh. Dari halakoh itu berhubungan, markas halakoh maksudnya, ya. Dari halakoh itu pusat halakoh. Dari pusat halakoh itu berhubungan dengan mahalah-mahalah. Dari mahalah-mahalah itu berhubungan dengan rumah-rumah setiap orang Islam. Ini ada sistemnya. Kalau sistem ini dilanggar atau sistem ini tidak digunakan atau diabaikan, maka itu seperti jaring robek ora jolo suwek, tidak bisa dibuat untuk jaring ikan berojol. Paham ya? Maka antar markas itu harus saling berhubungan. Antar markas harus berhubungan. Jakarta hubungan dengan Temboro, Temboro hubungan dengan Jakarta, Temboro hubungan dengan Makassar, Kanal 3 sana, Kanal 3 hubungan dengan Temboro, Temboro hubungan dengan Semarang, Semarang hubungan dengan Temboro. Ini namanya jaring. Namanya jaring. Maka kalau jamaah yang dikirimkan dari Jakarta masuk ke wilayah Temboro, mesti mampir ke markas Temboro. Bahwa jamaah Temboro yang dikirimkan ke Jakarta, maka harus mampir ke Kebon Jeruk dulu.
Kalau markas Tomboro ini mengirimkan jamaah ke Makassar, harus mampir ke Kanal 3. Dari Kanal 3 itu akan didistribusikan jamaah-jamaah itu di markas-markas daerah. Kalau Tomboro ini mau mengirimkan jamaah ke Semarang, ke Jawa Tengah, harus mampir ke Semarang. Dari Semarang itu jamaah akan didistribusikan ke markas-markas daerah. Dari markas daerah ke Halakoh, dari Halakoh ke mahalah-mahalah. Ini tertib. Kalau tertib ini tidak digunakan, tertib ini kok diabaikan, maka itu namanya jaring jebol. Tidak ada gunanya seperti itu. Dia akan bisa kita dapatkan seperti ini. Ini semua didapatkan karena kita sudah bertahun-tahun membuat sistem yang seperti ini. Kalau sistem ini dirubah, akan berubah pula hasilnya. Jangan berkata seperti ini, ternyata nggak berubah, ya nggak ada masalah. Belum. Semua perubahan itu akan dari sedikit. Dulu dakwah ini dari sedikit, bertahun-tahun sehingga menyebar ke dunia. Kalau tertib ini tidak digunakan, akan berubah, akan merosot sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, kita tidak punya orang, tidak ada orang yang dakwah. Habis markas ini. Mafhum ya, Mas? Ini harus difahami. Tertib itu harus dijaga. Maka jamaah-jamaah nanti yang dikirim ke daerah timur, ke suatu provinsi, harus masuk di markas provinsi. Harus masuk di markas provinsi dulu. Dari sana baru jamaah didistribusikan. Kalau jamaah yang masuk di sana di Lampung harus ke Al-Qirom, dari Al-Qirom baru didistribusikan. Itu tertib. Dari mana? Maulana Ilyas yang buat, bukan saya. Kalau kita ikut tablignya Maulana Ilyas ini, ya ikutlah gitu caranya. Itu caranya. Kalau tidak pengen ikut, kenapa duduk di sini? Nah, semua yang duduk di sini ini satu harapannya, yaitu ikut jamaah, bergabung dengan jamaah tabligh yang Maulana Ilyas ini. Insyaallah ya. Nah, kalau kita bareng-bareng, kerja bareng-bareng, terikat, tersambung, terkonek dengan seluruh markas, maka barokahnya itu sudah kita nampak, sudah tampak betul. Sudah nampak betul. Dulu itu karena ini banyak santri, maka sedikit aku bercerita kiai beliau. Jadi kiai muasisnya pondok ini, pondok Al-Fatah itu, yaitu Kiai Mahmud. Dulu itu sampai datang ke India sana bertemu Syekh Inamul Hasan. Maka beliau minta kepada Syekh Hasan, "Syekh, saya minta ijazah dakwah bergabung bersama sampean." Minta ijazah dakwah gabung sama Nizamuddin. Jadi wujudnya dakwah ini dulu memang diminta ijazahnya untuk kita ini bila diperbolehkan untuk bergabung dengan Nizamuddin. Syekh Mahmud terus dikerjakan oleh Yaun Zairan sampai sekarang ini barokahnya nampak. Barokahnya nampak. Maka dikatakan man burika fi syai'in falyalzam. Barang siapa sudah dibarokai dalam sesuatu amalan, maka hendaknya itu diistiqomahkan, dipegang betul, jangan dirubah. Kalau dirubah, hati-hati, bisa terjadi kehancuran nanti. Paham ya? Nah, maka ini dijaga betul dan didoai. Tapi semuanya ini afalnya Allah, perbuatan Allah. Kita doa kepada Allah, ya Allah, jagalah amalan ini, ya Allah, jagalah amalan ini, Allah. Doa kepada Allah. Nanti kalau Allah sudah senang sama kita, mudah saja. Kun, satu hati semuanya. Nah, punya kun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun, jadi. Salah, ya. Masya Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini punya agama ini saja, yaitu Islam. Maka kalau kamu berjuang, berjuanglah untuk Islam. Bukan berjuang untuk golongan kita, bukan berjuang untuk diri kita, bukan. Berjuang untuk Islam. Ini harus diingat-ingat. Setiap kali perjuangan, ingatlah bahwa ini menguntungkan Islam atau tidak. Itu harus diingat itu. Kalau satu perjuangan kita marah-marah, kita sana, kasih sana, kasih sini, lawan sana, lawan sini. Ingat dulu, perbuatanmu itu menguntungkan Islam apa tidak?
Kalau kita ingat ini tidak menguntungkan Islam, tinggalkan. Berbuatlah yang menguntungkan Islam. Namanya berjuang untuk Islam. Nah, nanti kalau lapar bagaimana? Baginda Nabi dan sahabatnya lapar untuk Islam. Apa kita nggak seneng lapar kayak Kanjeng Nabi, tapi untuk Islam? Lapar kayak sahabatnya Islam. Apa pengen warak kayak Abu Jahal? Untuk berhala? Atau pengen pangkat kayak Raja Fir'aun? Untuk siapa? Sejak dulu namanya pejuang itu, pejuang Islam itu harus mujahadah. Pengen enak nanti di surga. Enaknya di surga, bukan di sini. Enak di surga. Kita masih dikasih nafas sama Allah, itu harus syukur. Wong kita mau dikasih surga. Kita masih dikasih air oleh Allah, itu syukur. Kita loh harus mau dikasih surga. Ini sudah bonus ini. Dikasih tunjangan untuk hidup di dunia ini. Harus syukur. Setelahnya surga. Rumah indah. Istri cantik. Perabotan mewah di sana. Kendaraan sut buruk. Begitu, Pak. Makanya harus dipikirkan seperti itu. Bayaran kita ini di sana. Kontraknya mau kontrak berapa tahun, Pak? 60 tahun? Kalau 100 tahun lah, pengen dawa kan? Nah, pengen kontrak 100 tahun atau 1000 tahun kayak Nabi Nuh? Berapa kontraknya? Ini. Kita kerja untuk Allah, kontraknya berapa? Bayarannya di sana. Siapa yang sudah 60 tahun mau nambah kontrak? Umur maksudnya. Kalau kamu nambah kontrak, nambah umur. Tapi nambah umur berarti nambah amalan. Hati-hati. Kalau tidak ada amalan, itu nanti kurang. Dikurangi pahalanya di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dipertimbangkan. Hidup ini harus dipertimbangkan. Kita ini begitu hidup, maka langsung ditulis. Terus umur itu habis. Detik-detik yang kita tidak gunakan untuk agama, itu adalah detik-detik yang merugikan. Kita rugi dan akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Itu hati-hati. Itu nganggur saja rugi, apalagi maksiat. Nah, harus berjuang untuk agama. Insyaallah, Bang. Maka siapa yang pengen meneruskan perjuangannya Maulana Ilyas ini untuk menghidupkan agama Islam, untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW di kalangan seluruh orang Islam di seluruh dunia, angkat tangan dulu. 4 bulan. 4 bulan, Pak. Hanya 4 bulan. 4 bulan saja. Ada, Pak? Angkat tangan dulu. Angkat tangannya berat saja. Angkat tangan saja. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Yang niat. Alhamdulillah masih ada orang. Pak, coba. Kita ini berapa lama hidup di dunia ini? Yang tidak untuk agama. Berapa lama? Kelompok 50 tahun. Ya. Yang berjuang 4 bulan saja. Maukah luangkan waktu 4 bulan untuk berjuang agama? Dengan tertibnya Maulana Ilyas. Tertib Nizamuddin. Siapa adalah? Oh ya, kemampuannya segitu. Insyaallah nggih. Kalau niat saja niat. Niat tok. Alhamdulillah. Tahu kalau niat itu enggak berangkat, akhirnya berani angkat tangan. Ya, saya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Insyaallah. Nggih. Ya, sini Pak, ini yang kita nanam enggak tas kali kita. Ya. Sekarang ini yang pengen negeri jauh, keluar di negeri jauh dengan tertib-tertib yang telah ditata oleh para masyayikh kita dengan cara-cara seperti itu, maka silahkan ke sini. Negeri jauh dulu, Pak. Silakan ke Madinah, ke Turki, semuanya dengan tertib-tertib. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Silakan dari kawan-kawan yang sudah pernah belajar 4 bulan, India, Pakistan, Bangladesh. Sekarang meningkatkan pengorbanan zikir seluruh alam dengan keluar negeri jauh, jamaah sekalian. Mari silakan. Yang niat negeri jauh. Niat dulu, jamaah sekalian. Niat aja coba negeri jauh. Niat dulu, berangkatnya mudahkan. Ya, berangkat guyonan itu aja kan Allah mudahkan. Diamini malaikat langsung berangkat malahan. Insyaallah.
Enggak Pak, bismillah. Nah. Monggo silakan langsung berdiri silakan. Pak, langsung berdiri. Masya Allah. Semua yang pernah belajar, bertemu, bersubah dengan masyayikh kita di Nizamuddin layak untuk negeri jauh. Mari Pak. Mari Pak, mari. Niat dulu. Berangkatnya dimusyawarahkan. Kayak di Nizamuddin Pak, Masya Allah. Nizamuddin itu terus saja amalan. Mulai zaman Maulana Ella, setelah Maulana Ilyas diteruskan oleh Maulana Yusuf. Setelah amalan istiqomah. Masjid selalu penuh. Dakwah selalu dikeluarkan. Jamaah selalu dikeluarkan di sana itu. Tertib yang telah dibuat Maulana Ilyas masih terus dijaga. Diganti Maulana Syekh Na'mul Hasan, maka tertib juga terus dijaga. Diganti Maulana Sa'ad, sampai sekarang tertib juga masih terus dijaga. Karena tertib selalu dijaga, maka amalan di sana pun juga terjaga semuanya. Masih terus mengeluarkan jamaah ke seluruh dunia. Maka tertib harus kita jaga. Monggo Pak, bismillah. Mari Pak, jangan lihat ganti siapapun tidak masalah. Yang penting itu amalannya harus dijaga, tertibnya dijaga. Silakan, monggo. Mari Pak, ini ada kecil yang sudah terbentuk tahapan-tahapan jamaah-jamaah dari berbagai kawasan. Sekarang malam Jumat kesempatan menguatkan niat. Mari Pak, menguatkan niat dan menyemangatkan kawan-kawan kita untuk sama-sama meningkatkan pengorbanan. 4 bulan negeri jauh. Silakan. Monggo, bismillah. Masya Allah. Berikutnya 4 bulan IPB. IPB Pak, nggih. Belajar dengan masa kita. Mari. Bangladesh, silakan. Belajar dengan masa kita. Yang sudah lama buat pengorbanan seperti yang tadi diceritakan. Bukan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun jemaah sekalian. Mereka sudah istiqomah menyebarkan agama ini sehinggalah sampai usaha agama yang mulia ini sampai di kampung kita. Mari jemaah sekalian. Mari. Belajar. India, Pakistan, Bangladesh. Kapan berangkatnya, kemana rutenya nanti dimusyawarahkan. Yang penting niat dulu. Mari. Kemudian jemaah sekalian, 4 bulan 40 hari dalam negeri yang akan bersama-sama keluar bersama santri. Nah, sekarang tasbihnya untuk orang umum dulu. Silakan Pak, ada Pak. Santri sudah alhamdulillah 200 lebih jamaah. Sekarang orang umum yang akan bersama-sama santri belajar dengan santri, boleh selalu berdiri Pak. Ada Pak, orang umum Pak, silakan Pak. Orang umum, Masya Allah. Mari. Langsung berdiri, orang umum. Masya Allah. Barengi 40 hari bersama santri Pak. Monggo, bismillah. Masya Allah. Kita buat pesantren bergerak. Orang-orang kampung belajar amalan harian, fikih, amali harian dengan santri. Santri belajar makomik dengan orang-orang kampung. Nah, saling bertukar kebaikan jemaah sekalian. Saling memberi kebaikan, saling menerima kebaikan. Dengan bergerak bersama-sama orang kampung dan santri. Mari jemaah sekalian, mari. Mana Pak lagi Pak? Orang kampung Pak, orang kampung yang sudah terbentuk jamaah. Orang kampung yang sudah terbentuk jamaah. Masya Allah, apa mungkin belum datang? Jemaah sekalian, insya Allah banyak sekali yang akan bersama-sama dengan santri. Mari Pak, yang lain Pak, yang terbentuk jamaah. Kemudian terakhir Mas Turat jemaah sekalian, Mas Turat. Ini enggak Pak, Mas Turat Pak. Mari Mas Turat, mari jamaah Mas Turat di sebelah selatan. Masya Allah, kebanyakan belum punya Mas Turat ini. Alhamdulillah. Mari Mas Turat. Masya Allah, mari Pak. Kita hantarkan jamaah Mas Turat juga ke seluruh dunia jamaah sekalian. Mari. Jemaah sekalian, sekarang takror dulu selama 5 menit seperti biasanya, baru setelah itu dilanjutkan lagi dengan amalan istimai berikutnya. Mari jemaah sekalian. Takror tadi apa yang didengarkan, latihan langsung disampaikan.